Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Asri Rizka Pratiwi, NIM 17211007, ada Delvi Atas, NIM 17211012, ada Desilia Lau, saya sendiri, 17211013, dan teman saya Rizky Dwi Ananda, 17211027. Berikut adalah hasil dari diskusi kami. Metode untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi atau constraints conditions. Metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi 2 atau 3 peubah dengan kendala tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Delvi. Kepada Delvi saya persilahkan. Oke, untuk metode pengali Lagrange dengan satu kendala di mana definisi Lagrange method untuk mencari nilai ekstrim dari f(x,y) dengan kendala g(x,y) sama dengan tentukan x,y, dan lambda yang memenuhi persamaan. Persamaan tersebut del f(x,y) sama dengan lambda del g(x,y). X,y sama dengan 0. Titik-titik x,y yang diperoleh merupakan titik kritis f yang memenuhi kendala g(x,y) sama dengan 0. Dan bilangan lambda disebut pengalih Lagrange yang bersesuaian. Untuk catatannya sendiri, metode Lagrange tidak memberikan kesimpulan apakah titik kritis tersebut titik ekstrim atau bukan. Kita perlu menggunakan argumentasi lain. Jika hanya terdapat satu titik kritis, kesimpulan mudah diambil. Jika lebih dari satu titik kritis, kita dapat membandingkan nilai fungsi di titik-titik tersebut. Seperti contohnya, tentukan nilai minimum dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 yang memenuhi persamaan XY dikurang 3 sama dengan 0. Untuk fungsi bantunya adalah GRT sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah lambda XY kurang 3. Di mana FXY lambda sama dengan 2X tambah lambda Y dan X diturunkan menjadi sama dengan minus lambda Y per 2. Dan maksudnya untuk Fx Y lambda 2Y plus lambda Y untuk Y sendiri di mana minus lambda X per 2. Dan jadi sama dengan minus lambda Y per 2 dan Y-nya sendiri minus lambda X per 2. Jadi Y sama dengan X. Next. Kemudian untuk GXY sama dengan XY kurang 3 sama dengan 0. Untuk X dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 sama dengan 3. Dan X minus plus minus akar 3. Jadi sama dengan akar 3. Dan untuk X sendiri sama dengan akar 3 dan Y sendiri juga sama dengan akar 3. Jadi Fxy untuk Fxy, X-nya sendiri akar 3 pangkat 2 dan Y juga akar 3 pangkat 2 sehingga menghasilkan akar 3 pangkat 2 menghasilkan 9 akar 9. Begitupun juga dengan Y-nya sendiri menghasilkan akar 9 sehingga akar 9 adalah hasilnya 3 tambah 3 sehingga hasilnya 6. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asri. Dipersilakan. Baik, untuk example 2, tentukan nilai maksimum dari 4x kuadrat dikurang 4xy tambah y kuadrat yang memenuhi persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Lalu pembahasannya, fungsi bantunya itu y r, t sama dengan 4x kuadrat dikurang 4xy ditambah y kuadrat ditambah lambda dikali x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 1. Lalu kita turunkan terhadap x, do g per do x sama dengan 8x min 4y ditambah lambda kali 2x. Lalu setelah itu kita
hitung lambdanya, dipindah ruaskan menjadi min 8x ditambah 4. Y bagi 2x. Lalu selanjutnya kita turunkan terhadap T, terhadap Y satunya, dou G per dou T sama dengan min 4x ditambah 2Y ditambah lambda dikali 2x. Lanjut kita cari lambdanya, kita pindahkan ruasnya menjadi 4x min 2Y dibagi 2Y. Setelah itu kita bikin persamaan lambda sama dengan lambda menjadi min 8x tambah 4Y bagi 2 sama X sama dengan 4x min 2Y bagi 2Y. Setelah itu kita kalikan silang, hasilnya menjadi 8x kuadrat ditambah 12xy min 8y kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 2 ditambah 3xy min 2y pangkat 2, lalu kita faktorkan, hasilnya akan menjadi 2x sama dengan y dan x sama dengan min 2y. Selanjutnya kita coba satu-satu. Yang pertama kita coba untuk 2x sama dengan y. Kita masukkan 2x-nya, kita substitusikan 2x-nya menjadi y, jadi x kuadrat tambah 2x kuadrat sama dengan 1, x kuadrat tambah 4y pangkat 2 sama dengan 1. Maaf, itu maksudnya 4x kuadrat. Lalu dijumlahkan 5x kuadrat sama dengan 1, x kuadrat sama dengan 1 per 5. Lalu karena tadi bilangnya 2x sama dengan y, lalu kita disusikan y sama dengan 2 dikali akar 5 per 5, hasilnya menjadi 2 per 5 per 5. Setelah itu kita substitusikan ke pembahasan awal tadi, persamaan awal tadi, sehingga mendapatkan hasil 0,1. Selanjutnya kita cari untuk x sama dengan min 2y. Min 2y-nya disubstitusikan ke x-nya, sehingga didapatkan 4y kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, lalu y kuadrat sama dengan 1 per 5. Y sama dengan akar 5 per 5, lalu kita substitusikan untuk mencari x-nya, jadi min 2 dikali akar 5 per 5, hasilnya menjadi x sama dengan min 2 per 5 per 5, akar 5 per 5. Setelah itu disubstitusikan lagi ke persamaan awal tadi, sehingga mendapatkan hasil 1,8. Sehingga nilai maksimumnya adalah 1,8. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Dwiananda. Baik, selanjutnya itu metode pengali Lagrange dengan dua kendala. Untuk definisinya, untuk mencari nilai ekstrim dari f, x, y, z dengan kendala g, x, y, z sama dengan 0 dan h, x, y, z sama dengan 0, selesaikan persamaan del fp sama dengan lambda del gp plus nu del hp, di mana gp-nya sama dengan 0 dan hp-nya sama dengan 0. Titik-titik P, X, Y, Z yang diperoleh merupakan titik kritis F yang memenuhi kendala GP sama dengan 0 dan HP sama dengan 0. Bilangan lambda dan nu disebut pengali Lagrange yang bersesuaian. Next. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Itu tentukan jarak minimum dari titik asal ke garis potong kedua bidang x plus y plus z sama dengan 8 dan 2x min y plus 3z sama dengan 28. Jadi x plus y plus z sama dengan 8. Kita pindah ruaskan dulu, jadi x sama dengan 8 min y min z, terus dikalikan dengan 2, jadinya 2x sama dengan 16 min 2y min 2z. Yang mana terus itu untuk 2x min y plus 3z sama dengan 28 dipindahkan ruas juga, jadi 2x sama dengan 28 plus y min 3z. Jadi kita dapat 2x sama dengan 2x, yaitu 28 plus y min 3z sama dengan 16 min 2y min 2z. Jadi kita selesaikan dan mendapatkan hasil z sama dengan 28 min 16 plus y plus 2y. Jadi z-nya diperoleh 12 plus 3y. Jadi ini untuk soalnya sendiri itu y sama dengan t. Jadi kita dapat y sama dengan t. Terus itu z-nya sendiri sudah dapat. Kita masukkan lagi, substitusikan lagi ke x
sama dengan 8 min Y min Z. Jadi karena Z-nya dari 12 plus 3Y kita masukkan, jadi X itu sama dengan min 4 min 4Y. Jadi Y sama dengan T, X-nya min 4T min 4, Y sama dengan T, Z-nya sama dengan 3T plus 12. Baru ini tuh 0 ini titik awal, jadi 0,0,0, yang mana M-nya diperoleh min 4, 0,12. Jadi titik M-nya itu min 4, 0, 12, di mana D-nya itu min 4, 1,3. Jadi titik M dikalikan titik D itu menghasilkan vektor matriks I, J, K, min 4, 0, 12, min 4, 1, 3. Next. Jadi I itu dikalikan 0 min 12 dikurang J min 12 plus 48 plus 4 kali min 4. Jadi hasilnya itu dapat min 12I min 3J min 4K. Jadi G-nya sendiri itu akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat plus 3 kuadrat, hasilnya 26. Distance-nya itu titik M dikalikan D per D, jadi itu 12I min 3J min 4, hasilnya itu akar 26, per akar 26, jadinya itu 4, akar 4, 1 per akar 26. Hasilnya itu 2 akar 14. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desilia Lau, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh soal yang terakhir. Tentukan titik pada garis F, X, Y, Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, yang merupakan perpotongan bidang X ditambah Y ditambah Z sama dengan 8, dan 2X min Y plus 3Z sama dengan 28, yang terdekat dari titik asal O 0,0,0. Pembahasannya, misal G itu X, Y, Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikurang 8. Dan hanya itu X, Y, Z sama dengan 2X min Y ditambah 3Z dikurang 28. Dengan metode Lagrange diperoleh 5 persamaan, yaitu 2X sama dengan lambda plus 2 mu, yang kedua 2Y sama dengan lambda dikurang mu, yang ketiga 2Z sama dengan lambda ditambah 3 mu, yang keempat X plus Y plus Z sama dengan 8, dan 5, 2X min Y plus 3Z sama dengan 28. Untuk berikutnya, masing-masing persamaan 4 dan 3 dikalikan 2, sehingga menghasilkan 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 16. Dan 4X min 2Y 6Z sama dengan 56. Substitusikan persamaan 1, 2, 3 ke persamaan 6. Maka dihasilkan 3 lambda plus 4 mu sama dengan 16. Substitusikan persamaan 1, 2, 3 ke persamaan 7. Sehingga didapatkan 2 dalam kurung lambda plus 2 mu dikurang lambda dikurang mu ditambah 3 dikali lambda plus 3 mu sama dengan 56. Lalu dapat hasilnya 2 mu ditambah 2 lambda ditambah 7 mu sama dengan 28. Dari persamaan 8 dan 9 diperoleh 3 lambda plus 4 mu sama dengan 16. Lalu 2 lambda plus 7 mu sama dengan 28. Masing-masing dikali, untuk 16-nya dikali 2, 28-nya dikali 3. Sehingga dihasilkanlah 6 lambda plus 8 mu sama dengan 32. Lalu 6 lambda plus 21 mu sama dengan 84. Jadi, substitusi nilai lambda dan mu ke persamaan 1, 2, 3 menghasilkan nilai X sama dengan 4, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan min 6. Karena hanya satu titik kritis, maka titik terdekat adalah X, Y, Z sama dengan 4, min 2, dan 6. Baik, itu saja hasil diskusi kami yang telah kami presentasikan. Sebelumnya, apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.